Doa Bapa Kami menjadi doa yang paling banyak dihafal oleh orang. Bahkan doa ini digunakan oleh berbagai gereja lintas denominasi, mulai dari Katolik, Protestan, Karismatik, bahkan gereja Ortodoks. Tetapi sebenarnya apa yang Yesus mau ajarkan mengenai doa ini? Apakah ini hanya sebatas hafalan atau merupakan sebuah pola doa yang Yesus ajarkan? Pada video kali ini kita akan menelusur lebih dalam mengenai doa Bapa Kami ini, dan saya berharap melalui video ini kita akan diberkati dan kita memiliki pemahaman yang lebih dalam sehingga kehidupan doa kita bisa menjadi jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk kepada inti dari doa Bapa Kami, kita lihat dulu latar belakang dari doa ini. Mengenai kondisi pada masa itu sebenarnya seperti apa. Jadi para pemimpin agama waktu itu, mereka itu berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, sore, sesuai dengan tradisi yang mereka terima. Biasanya kaum Farisi ataupun tokoh-tokoh agama membuat doa ini menjadi sebuah pertunjukan. Mereka berdoa di depan sinagoge ataupun di tempat-tempat ramai supaya kelihatan saleh dan dilihat oleh banyak orang. Selain itu ada kebiasaan mereka mengulang-ulang doa mereka, membuat isinya lebih panjang karena mereka berusaha memanipulasi Tuhan dengan banyaknya kata-kata mereka, sehingga mereka berpikir dengan banyaknya kata doa mereka akan dikabulkan. Dan inilah cara doa yang benar yang Yesus ajarkan. Yang pertama adalah jangan bertele-tele. Yesus mengajarkan bahwa kita doa itu jangan bertele-tele. Bahkan doa Bapa Kami itu kalau kita ucapkan itu tidak lebih dari 20 detik. Sedemikian sedikitnya. Nah, ini yang coba Yesus ajarkan kepada kita. Terkadang kita berpikir kalau doa itu tidak panjang, takutnya tidak didengar oleh Tuhan dan tidak dikabulkan. Padahal sebaliknya, Yesus katakan kalau kamu bertele-tele, menambahi kata-katanya, berusaha memanjangkan isinya, kamu itu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Prinsip yang Yesus ajarkan adalah Tuhan itu bukan pribadi yang perlu dibujuk dengan kata-kata, karena pada dasarnya Tuhan itu sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Ketika kita diminta berdoa di depan umum, kita mungkin berpikir untuk kita berdoa dengan yang panjang, dengan kata-kata yang indah. Tapi ini merupakan pemikiran yang keliru karena kita sedang berdoa supaya dilihat orang bagus. Seharusnya kita berdoa, katakan saja apa yang muncul di dalam hati kita tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Dengan kata lain, jangan jadikan doa sebagai pencitraan rohani. Kesimpulannya adalah Yesus mengajarkan mengenai sikap hati yang benar tentang doa. Yang pertama adalah kesederhanaan, bukan formalitas atau banyaknya kata. Yang kedua adalah kerahasiaan, karena kita diminta berdoa di dalam kamar, bukan sekedar untuk pertunjukan. Dan yang ketiga adalah keintiman dengan Allah Bapa di surga, bukan sebuah transaksional. Selanjutnya kita akan mempelajari isi dari doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami kita bisa bagi menjadi 2 bagian yang besar. Yang pertama adalah fokusnya kepada Allah Bapa, dan yang kedua adalah fokusnya kepada kebutuhan manusia. Doa ini dimulai dengan menyebutkan Bapa Kami di dalam surga. Dari kata ini kita bisa mempelajari 2 hal. Yang pertama adalah Yesus mengajarkan kita untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ini merupakan revolusi yang radikal. Kenapa? Karena sebelumnya tidak pernah kita menemukan pelajaran mengenai memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Bahkan kalau kita baca di Perjanjian Lama pun, para nabi tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Panggilan Bapa ini mengajarkan kita konsep hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Tentunya ini mengubah cara kita berdoa dan isi dari doa kita. Karena sekarang Tuhan adalah pribadi yang sangat dekat, seperti hubungan antara Bapa dan Anak. Yang kedua adalah Yesus menggunakan kata kami. Kata kami di sini sangat signifikan. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan doa ini untuk kita masuk ke dalam kamar. Tetapi kenapa menggunakan kata kami? Karena seharusnya di kamar tidak ada orang lain.
Di sini Yesus mengajarkan ketika kita berdoa, sebenarnya di belahan dunia lain ada juga orang yang berdoa kepada Tuhan. Jadi kita menghadap tahta sorga itu tidak pernah sendirian. Kita sebenarnya secara roh kita berdoa secara korporat, tidak pernah secara pribadi kita menghadap kepada Tuhan. Bagian selanjutnya adalah dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang Yesus coba ajarkan di sini? Dari kalimat ini kita bisa menemukan 3 permintaan agar nama Tuhan dikuduskan, kerajaannya datang, dan kehendak Tuhan supaya jadi. Ketika kita meminta agar nama Tuhan dikuduskan, bukan berarti sebelumnya nama Tuhan tidak kudus, tetapi kita meminta pernyataan agar kekudusan nama Tuhan itu dinyatakan di dunia dan melalui kehidupan kita. Kita bisa melihat misalnya contoh di dalam perjanjian lama bahwa dikatakan bangsa Israel itu telah menajiskan nama Tuhan. Secara hakikat kekudusan Tuhan tidak berubah, tetapi karena bangsa Israel itu akhirnya nama Tuhan itu dicemarkan. Dan melalui doa ini kita meminta agar Tuhan dikenal kudus melalui kehidupan kita. Tentunya ini menjadi refleksi bagi kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sudah mencerminkan kekudusan Tuhan melalui perkataan, tindakan, dan juga perbuatan kita? Bagian datanglah kerajaanmu berarti dunia ini dibagi menjadi 2 bagian kerajaan, yaitu kerajaan terang yang dipimpin oleh Tuhan dan kerajaan gelap yang dipimpin oleh kuasa iblis. Kerajaan gelap membawa sakit dan juga kesengsaraan, tapi sebaliknya kerajaan terang membawa kepada sukacita dan damai sejahtera. Kita sedang menantikan pernyataan kerajaan sorga ini, tepatnya nanti kerajaan 1000 tahun damai, di mana ada teokrasi, yaitu pemimpinnya itu adalah Tuhan itu sendiri, dan kita orang-orang percaya ikut memerintah bersama-sama dengan Yesus. Jadi dalam doa ini kita diajarkan untuk menantikan kedatangan kerajaan sorga. Yang ketiga adalah hanya kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam kerajaan sorga pasti kita bisa menemukan bahwa tidak ada kehendak lain, hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Dan perkataan ini kita sedang meminta agar kehendak Tuhan itu bisa terjadi di dalam dunia ini dan juga di dalam kehidupan kita. Seperti apa juga yang Yesus ajarkan di Taman Getsemani ketika dia berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendakku. Ini juga yang seharusnya menjadi kerinduan kita untuk menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, perkataan kita, dan perilaku kita. Dan kehendak Tuhan itu pastilah kekudusan. Karena itu kita perlu melatih diri kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagian selanjutnya adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di tengah banyaknya makanan pada hari ini, kita bisa menemukan banyak makanan, baik yang murah ataupun mahal. Itu semua terkadang membuat kita tidak berpikir bahwa makanan itu datangnya dari Tuhan. Doa sederhana ini mengajarkan kita untuk kita berharap kepada Tuhan terhadap kebutuhan kita yang paling dasar, yaitu makanan. Dengan perkataan doa ini, kita menyatakan bahwa kita mengetahui bahwa makanan ini datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus bersyukur setiap makanan yang kita terima dan kita makan, karena kita tahu sumber makanan ini datangnya daripada Tuhan. Seperti kita tahu bahwa semua makanan yang kita makan itu berasal dari ladang, dan yang memberi pertumbuhan terhadap ladang itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya makanan itu datangnya dari Tuhan. Sekalipun kita membeli makanan itu dari uang hasil keringat kerja kita, tetapi kita tahu bahwa yang menumbuhkan makanan itu adalah Tuhan. Dan juga kita diajarkan untuk makan secukupnya. Ini penting sekali, kenapa? Karena banyak penyakit sebenarnya muncul dari makanan. Karena itu kita harus bijaksana dalam makan, kita harus makan secukupnya, seperlunya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dari kalimat ini kita diajarkan oleh Yesus bahwa kita harus meminta makanan kepada Tuhan dan makan secukupnya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bagian selanjutnya adalah, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selain kebutuhan makanan, Yesus mengajarkan bahwa manusia juga membutuhkan pengampunan. Ini penting sekali, kenapa? Karena doa ini diajarkan untuk kita doakan setiap hari. Artinya setiap hari kita bisa jadi melakukan sebuah kesalahan dan kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa ada persyaratannya ketika kita meminta pengampunan, yaitu kita juga harus mengampuni orang lain. Jika kita memberikan pengampunan, maka Tuhan pun akan mengampuni kita. Tentu saja ini menjadi peringatan bagi kita. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan Allah juga tidak bisa mengampuni kita. Karena itu kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Terlepas dari seberapa besar kesalahan yang orang lain lakukan, tetapi kita tahu bahwa kita ini juga adalah manusia berdosa yang butuh diampuni oleh Tuhan. Karena itu kita perlu melatih diri kita untuk memberikan pengampunan bagi orang lain. Ini mungkin memang tidak mudah, tetapi ini yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan dari sorga. Bagian selanjutnya adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Yang pertama tadi adalah makanan, lalu yang kedua adalah pengampunan, sedangkan yang ketiga adalah perlindungan. Kita tahu saat ini kita adalah domba di tengah serigala. Ada banyak kejahatan yang terjadi di dunia ini. Dan kita diminta untuk kita berdoa setiap hari, meminta perlindungan kepada Tuhan, supaya kita dijauhkan dari yang jahat. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa pun jatuh karena digodai oleh iblis. Dan kita pun juga begitu. Kita memiliki kelemahan, kita memiliki kekurangan. Karena itu kita membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Orang percaya pun tidak lepas dari jerat si jahat. Kita bisa banyak menemukan kasus di mana orang-orang Kristen, orang-orang percaya pun masih bisa terjerat oleh kuasa gelap. Karena itu ini menjadi sebuah kebutuhan esensi di dalam hidup kita untuk kita meminta perlindungan kepada Tuhan agar dilepaskan dari yang jahat. Selain kita meminta perlindungan kepada Tuhan, kita pun juga harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Artinya ketika kita tunduk di hadapan Tuhan, kita sedang berada di dalam naungan kuasa Tuhan dan kita tidak berada di luar dari koridor yang Tuhan telah tetapkan, sehingga Tuhan dapat melindungi kita. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus berada di dalam naungan Tuhan untuk kita bisa terlepas dari yang jahat. Kita sudah sampai akhir bagian video dan kita bertanya, apakah doa Bapa Kami ini untuk dihafal atau merupakan sebuah pola yang Yesus ajarkan? Dan kita bisa temukan bahwa Yesus mengatakan berdoalah seperti ini. Nah, coba garis bawahi seperti ini. Jadi Yesus bukan berkata berdoalah ini, tapi berdoalah seperti ini. Ini mengindikasikan bahwa ini merupakan sebuah pola yang Yesus ajarkan. Dari prinsip ini kita bisa menemukan bahwa kita bisa memodifikasi isi dari doa Bapa Kami sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi Yesus sudah mengajarkan pola yang benar dalam berdoa dan cara yang benar tentang berdoa. Tentunya kita bisa memodifikasi isi dari doa Bapa Kami ini sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi Yesus sudah mengajarkan pola yang benar dan juga cara yang benar. Saya berharap video ini dapat menjadi berkat untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.